Kita bubarkan pemilu ini. Merdeka! Kawan-kawan semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tidak lelahnya kawan-kawan semua hadir di sini. Jangan pedulikan berapa jumlah kita. Yang kita pedulikan adalah kita berjuang di jalan yang hak. Kita berjuang di jalan yang tidak batil. Karena itu, jangan pedulikan juga yang di belakang kita. Jelang penetapan hasil rekapitulasi KPU, masa aksi melakukan pembakaran ban bekas di depan gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2023. Petugas kepolisian juga terus memperketat penjagaannya, termasuk masih menutup jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas di depan KPU, baik yang arah dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Taman Suropati dan sebaliknya. Penutupan tersebut berdampak kemacetan lalu lintas, yaitu dari arah Taman Menteng menuju Kuningan dan sebaliknya. Polisi pun mengamankan 16 orang dari perwakilan pengunjuk rasa. Ade Ari mengatakan 16 orang pengunjuk rasa dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan. Hal itu sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membubarkan aksi unjuk rasa secara di gedung DPR atau MPR. Hal itu usai situasi sudah dirasa mulai tidak tertib. Ade Ari mengatakan Kapolres Metro Jakpus Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat itu menghimbau 2 kali pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat agar mereka menyudahi unjuk rasa. Namun tak digubris, kepolisian pun memutuskan memukul mundur massa pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Massa yang menolak hasil pemilihan umum 2024 bersikukuh bertahan hingga malam, meski sudah diminta aparat keamanan untuk membubarkan diri. Terpantau anggota kepolisian mulai memukul mundur massa demo pada sekitar pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Hal itu terjadi setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro gagal bernegosiasi dengan massa pengunjuk rasa dari atas mobil komando. Adapun perwakilan massa meminta kepolisian membebaskan peserta unjuk rasa yang diamankan, namun Susatyo menolak. Kepolisian menyatakan akan membebaskan demonstran yang diamankan apabila massa yang bertahan di depan gedung DPR atau MPR membubarkan diri. Susatyo tegas meminta anggota polisi untuk mendekat ke arah massa. Bahkan beberapa anggota polisi berpakaian preman terlihat mengamankan beberapa perwakilan massa. Situasi ini pun memicu terjadinya bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto kemudian turun tangan membubarkan massa yang nekat bertahan di area sekitar DPR Republik Indonesia. Upaya ini membuahkan hasil, massa berhasil dipukul mundur sampai ke arah flyover Senayan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan gedung DPR RI dari arah Semanggi menuju Selipi, kembali dibuka aparat kepolisian. Unjuk rasa juga diwarnai aksi bakar-bakar hingga lempar botol dan balok ke arah gedung DPR. Peserta demo terlihat membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 3.355 personel gabungan yang akan disebar di gedung DPR atau MPR serta KPU Republik Indonesia. Kita akan lihat sekarang, saudara, kondisi di depan gedung DPR RI Jakarta. Anda lihat bahwa pihak kepolisian juga mulai menembakkan water cannon ke arah kelompok massa di depan halaman gedung DPR RI Jakarta. Massa ini kalau dibandingkan sejak tadi siang jumlahnya memang semakin bertambah karena ada beberapa kelompok yang memang rencananya pada hari ini mau berkumpul di depan gedung DPR RI Jakarta. Jadi kalau Anda lihat kondisi terkini di depan gedung DPR untuk area Jalan Gatot Subroto, baik jalan non-tol maupun jalan tol di jalan tol dalam kota dari arah
Cawang menuju ke Selipi ini sudah tertutup oleh kelompok massa. Tidak bisa dilewati sama sekali oleh kendaraan bermotor. Sejak tadi sore sebenarnya kelompok massa ini menginginkan adanya perwakilan dari pimpinan DPR RI untuk setidaknya keluar bertemu dengan kelompok massa yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi sejak pagi tadi. Namun hingga sore hari ini permintaan dari kelompok massa ini belum bisa dipenuhi, tidak ada atau belum ada pimpinan DPR yang keluar untuk bertemu dengan kelompok massa. Dan mulai sore hari ini kepolisian memukul mundur mahasiswa dengan water cannon, saudara. Pernyataan sikap elemen gerakan masyarakat sipil dan pro demokrasi terkait tindak kekerasan aparat kepada pengunjuk rasa di DPR RI pada Selasa 19 Maret 2024. Kekerasan aparat negara terhadap masyarakat sipil kembali terjadi. Pada Selasa 19 Maret 2024, berbagai elemen masyarakat sipil dan pro demokrasi yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan tokoh agama dan akademisi yang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPR RI yang menuntut harga bahan pokok dan biaya pendidikan diturunkan, laksanakan hak angket, serta makzulkan Jokowi dihadapi dengan arogansi dan kekerasan oleh aparat. Dalam peristiwa kekerasan tersebut, aparat polisi bertindak arogan dengan memaksa membubarkan massa aksi yang sejak pukul 18.10 waktu Indonesia Barat setelah berbuka puasa bersama, massa memilih bertahan di halaman gedung DPR RI karena masih menunggu delegasi massa yang sedang berdialog menyampaikan aspirasi kepada perwakilan anggota DPR RI yang berlangsung di ruangan fraksi PDI Perjuangan. Setidaknya sejumlah 47 orang pengunjuk rasa ditangkap setelah sebelumnya dianiaya dengan cara ditarik, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Akibatnya, 2 orang pengunjuk rasa dilarikan ke rumah sakit dan masih menjalani perawatan. Sejumlah orang juga masih ditahan di Polda Metro Jaya. Di lapangan, kami juga menyaksikan pengerahan aparat TNI yang masif dengan menggunakan seragam. Terkait dengan tindakan kekerasan aparat tersebut, kami berbagai elemen masyarakat sipil pro demokrasi menyatakan sikap. 1. Kami mengecam keras tindakan kekerasan dan arogansi aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa. Aparat polisi dan TNI mesti mengedepankan dialog dan cara-cara persuasif dalam menghadapi pengunjuk rasa. 2. Kami mendesak agar semua pengunjuk rasa yang masih ditahan dan berada di kantor kepolisian untuk segera dibebaskan. 3. Kami menuntut kepada DPR RI untuk mengambil tindakan penting dan mendesak agar segera menggelar hak angket atas dugaan kecurangan terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan melaksanakan hak konstitusi untuk mendesak pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok dan biaya pendidikan.